Sebetulnya strategi ini mirip dengan strategi ikut-ikutan. Hanya saja di sini setingkat lebih maju karena yang kita ikuti adalah rekomendasi dari berbagai perusahaan sekuritas. Dimanapun kita memiliki rekening efek, seharusnya setiap perusahaan sekuritas memberikan analisa dan rekomendasi setiap pagi. Jika perusahaan sekuritas tempat Anda membuka rekening efek tidak pernah memberikan rekomendasi dan analisa setiap pagi, maka tidak ada salahnya jika Anda mulai berpikir untuk memindahkan dana Anda ke perusahaan sekuritas yang lainnya. Analisa dan rekomendasi tersebut biasanya dikirimkan melalui email sebelum jam perdagangan sesi 1 dimulai. Kita bisa membaca analisa dari perusahaan sekuritas tersebut untuk menambah wawasan kita. Dalam setiap analisa biasanya selalu disertai adanya sebuah rekomendasi untuk membeli saham tertentu atau menjual saham tertentu. Untuk melakukan strategi ini caranya sangat mudah. Kita hanya perlu membaca saham-saham apa saja yang direkomendasikan untuk dibeli. Setelah kita melakukan pengecekan terhadap ketersediaan dana yang kita miliki, maka kita bisa melakukan order transaksi sesuai dengan rekomendasi tersebut. Kita tidak perlu mengetahui sesungguhnya saham apa yang kita beli. Ada kalanya saham yang direkomendasi tersebut adalah saham yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Tetapi ada kalanya juga saham yang direkomendasi adalah saham yang tidak pernah terdengar namanya di masyarakat. Kita tidak mau peduli dengan saham jenis apa yang direkomendasikan hari itu. Selama kita memiliki dana, saham-saham tersebut langsung kita beli. Kita akan menjual saham-saham yang sudah kita beli tersebut jika sudah mendapatkan keuntungan, atau jika ada rekomendasi terbaru untuk menjual saham yang kita miliki. Seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa melakukan pencarian di internet tentang rekomendasi dan analisa dari perusahaan sekuritas yang lainnya. Biasanya ada orang-orang yang menyebarkan rekomendasi dari perusahaan sekuritas tertentu pada sebuah milis. Dengan bergabungnya dengan milis bersangkutan, maka kita juga akan mendapatkan laporan analisa dan rekomendasi dari beberapa perusahaan sekuritas. Kita bisa membaca semua rekomendasi yang ada tersebut dan membanding-bandingkan antara satu rekomendasi dan rekomendasi yang lainnya. Biasanya masing-masing rekomendasi tersebut akan bertolak belakang satu sama lain. Menghadapi hal tersebut, kita bisa memilah saham apa yang paling banyak direkomendasikan untuk dibeli dan juga saham apa yang paling banyak direkomendasikan untuk dijual. Jika kita sudah menemukan saham tersebut, maka kita hanya perlu melaksanakan rekomendasi tersebut. Sebagai contoh, misalnya pada suatu saat saham Antam direkomendasi untuk dibeli oleh 5 perusahaan sekuritas. Sementara itu saham Adaro direkomendasikan untuk dibeli hanya oleh 1 perusahaan sekuritas. Dari data tersebut, maka akan lebih baik jika kita memutuskan untuk membeli saham Antam. Hal yang sama juga kita lakukan dalam menjual saham. Misalnya pada suatu saat saham Telkom direkomendasikan untuk dijual oleh 7 perusahaan sekuritas. Dan saham Antam direkomendasikan untuk dijual oleh 3 perusahaan sekuritas. Jika kita memiliki saham Telkom dan saham Antam, maka akan lebih baik jika terlebih dahulu menjual saham Telkom. Begitu caranya, mudah sekali bukan?